Ulama bergerak judulnya. Alhamdulillah pada hari ini terima kasih, hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2026 MWC Kebonjeruk mengadakan pelantikan dan musyawarah kerja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala MWC Kebonjeruk Nahdlatul Ulama Kepat Kecamatan Kebonjeruk tentunya umat, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kesanjungan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang pertama, mari kita buka kegiatan musyawarah kerja MWC NU Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat, pembacaan Ummul Quran, bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan harapan kita, kegiatan kita ini di MWC NU Kebonjeruk selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehadi ini ya, wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu saya akan bacakan tata tertib musyawarah kerja MWC NU Kebonjeruk Jakarta Barat. Yang pertama, ketentuan umum. Tata tertib musyawarah kerja MWC NU Kebonjeruk Jakarta Barat. Ketentuan umum. Musyawarah kerja adalah forum tertinggi di tingkat MWC di antara dua konferensi. Musyawarah kerja bertugas mengevaluasi kinerja, menetapkan program kerja, dan merumuskan kebijakan strategis. Yang kedua, peserta dan hak peserta. Peserta adalah pengurus harian Suriah dan Tadrisiyah, lembaga, utusan ranting NU, Banom NU sekecamatan Kebonjeruk.
hak peserta memiliki hak bicara atau hak bicara saja untuk peserta tidak tetap atau banon. Peserta wajib mengisi daftar hadir. Yang ketiga, quorum atau keabsahan sidang. Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah peserta yang diundang atau quorum. Jika tidak tercapai, sidang ditunda 2 kali 10 menit dan setelahnya dianggap sah. Yang keempat, sidang pleno membahas agenda pokok, pengesahan tatib, agenda acara dan laporan komisi. Sidang komisi terbagi menjadi komisi 1. Saya ulang, sidang. Yang pertama, sidang pleno membahas agenda pokok, pengesahan tatib, agenda acara dan laporan komisi. Yang kelima, tata cara bicara dan keputusan. Peserta meminta izin pimpinan sidang sebelum berbicara. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara atau voting. Yang keenam adalah tata tertib dan disiplin. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, memakai baju koko, batik atau sarung. Menonaktifkan atau menggetarkan perangkat elektronik, HP atau gadget selama sidang. Yaitu yang saya bacakan adalah tata tertib musyawarah kerja. MWCNU Kebonjeruk Jakarta Barat, saya serahkan kepada pimpinan sidang, pada Ustadz Ridhollah. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat para Dewan Mustasyar, Bapak Jurusan beserta seluruh jajarannya, Rois Syuriah kita Ustaz Kiai Hasbi Allah, Ketua Tanfis kita Bang Haji Amru, serta seluruh kawan-kawan pengurus MWCNU yang baru saja dilantik, dan seluruh hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa dalam rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mega Anggrek Hotel Jakarta Barat dengan ini kita sahkan. Baik. Untuk bidang keorganisasian, orang-orangnya boleh. Ini timnya Ustaz Kiai Haji Samsuri, Ustaz Muhammad Sarnubi, Ustaz Khalil, Ustaz Bahroni, Ustaz Rizki Ramadan, Devi Fathuddin, Ustaz Wildan Effendi, Ustaz Khairuddin, Ustaz Sanusi, Ustaz Ahmad Sujai, Ustaz Rizki Sawaiji, Haji Amru, Kiai Haji Yusri, kemudian kawan-kawan GP Ansor, IPPNU, IPNU, PRNU, Muslimat, Fatayat. Nah, ini bagian dari tim yang ada di bagian keorganisasian. Ada 4 hal yang mohon dicatat dengan baik yang kita ajukan untuk menjadi program ke depan sampai tahun 2031. Yang pertama adalah PDPKPNU. Ada di sini yang belum ikut? Ada? Yang ada. Yang MKNU sebelumnya sudah tuh, saya ingat di tempatnya Darul Ukhuwah. Ya, kemudian kemarin berubah lagi. Nah, nanti mungkin kita akan sama-sama menyisir
bagi mungkin pengurus yang belum ikut untuk pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak NU untuk bisa ikut gabung bareng. Yang kedua adalah penguatan ranting. Ya, yang kita tahu ranting di Kebonjeruk itu ada 7 ya, Ustaz ya. Ya, lagi-lagi ini menjadi fokus kita. Kemarin rapat terakhir tuh di tempatnya Pak Haji Ruslan itu ada 1 ranting yang kurang aktif ya, karena memang sumber dayanya sedikit, padahal tetanggaan sama kita tuh di Kelapa II. Nah, nanti mungkin kita bisa sama-sama sambangi dan kita tanya kendalanya apa biar bisa hidup kembali ranting-ranting yang ada di Kecamatan Kebonjeruk. Yang ketiga adalah pengkaderan. Nah, pengkaderan ini saya rasa penting ya. Kalau kita nggak ada kaderisasi, apalagi remaja-remaja, anak muda, kalau nggak ikut ke kita, khawatirnya nanti salah arah, khawatirnya nanti ikut-ikutan, apa istilahnya, medsos mereka lebih aktif, lebih enak dilihatnya. Mudah-mudahan nanti kita punya medsos yang baik, kemudian kaderisasinya ini bisa lancar. Ya, mudah-mudahan di setiap RW mungkin ya ada kader-kader terbaik adalah pembentukan forum. Nah, inilah 4 program dari. Pak, ada yang mau nambah kira-kira di bidang keorganisasian seperti apa? Saya Riki Safrijal dari Sekretaris PAC GP Ansur Kebonjeruk. Izin menambahkan poin yang kelima, mungkin karena kita evaluasi tahun lalu untuk SDM kita ini di sini lebih ke perekonomian sih, Kiai. Jadi maksudnya kita bentuk seperti sistem organisasi sebelah yang memang dia lebih mengutamakan ke depan, bukan hanya di kaderisasi tapi dia penguatan di ekonominya, terutama perekonomian di bidang macam-macam seperti perikanan, peternakan dan segala macamnya di wilayah Kebonjeruk terutama. Karena kalau misalkan kita sudah perekonomian kita di wilayah Kebonjeruk ini sudah stabil gitu ya, bana-bana pun insya Allah akan hidup. Itu izin pimpinan sidang. Terima kasih. Ternak lele. Ya. Izin pimpinan, kebetulan saya juga kan masuk di internalnya kecamatan. Jadi kita tuh sebenarnya sesederhananya kita mengikuti program pemerintah ini ke depan evaluasi mau seperti apa, gitu kan ya. Terutama kalau di sini kan ada ibu-ibu muslimat di wilayah kelurahan itu ada namanya yang PKK. Kalau untuk sederhananya ibu PKK ini juga bisa diterlibatkan sebagai maksudnya ibu muslimat bisa dilibatkan sebagai PKK. Terus ada pemuda-pemudanya di situ nggak harus jadi karang-taruna tapi kita sinergi. Jadi di situ kan untuk bisa selalu kita ini dengan. Oke, baik. Sepertinya kalau bentuknya seperti itu MOU dengan lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga ekonomi yang sudah ada. Ya, kalau MOU seperti itu mungkin bisa kita ini ya, kita cover. Terima kasih. Ada lagi Ibu? Cukup? Cukup. Baik, saya ulangi, hasil musker untuk bidang organisasi tambah 1 jadi 5 ya. Yang pertama PDP KPNU. Lagi-lagi nanti kalau ada anaknya gitu ya, saudaranya kira-kira masuk usianya untuk ikut program kita agar bisa disosialisasikan. Kemudian yang kedua penguatan ranting, yang ketiga pengkaderan, yang keempat pembentukan konwil, yang kelima kerjasama atau MOU dengan lembaga-lembaga ekonomi yang ada di sekitar. Kita ketok kali ya. Baik, untuk bidang yang selanjutnya adalah bidang sosial kemasyarakatan yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Taufik Sofyan MA. Kepada beliau kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus MWCNU baik jajaran Mustasyar, Syuriah dan Tanfiziyah, para Banom Muslimat Fatayat, Ansor Bansar Ibnu yang berbahagia, para peserta sidang musker yang kami hormati, izin saya akan memimpin untuk bidang sosial kemasyarakatan. Ya, ini ada 3 ajuan program untuk bidang sosial kemasyarakatan. Mohon nanti bisa dikritisi ya, poin per poinnya. Ya, kalau ada tambahan, monggo nanti bisa disampaikan Bapak Ibu. Ya, kalau ada pengurangan saya kira nggak usah. Ya, jadi tidak perlu dikurangi karena 3 ini udah sifatnya ajuan. Yang mungkin adalah penambahan. Tapi Bapak Ibu, yang perlu kita pikirkan adalah bukan banyaknya program, tapi bagaimana realisasi dari program yang kita rumuskan. Jadi ketika kita merumuskan sebuah program, jangan kemudian ide kita itu melangit gitu ya. Sementara kemampuan kita belum mencapai itu. Jadi kita harus pandai mengukur diri kita mampu tidak melaksanakan program itu. Kita harus pikirkan SDM-nya, pikirkan ya sumber daya keuangannya, waktu dan seterusnya. Ya, jadi ya kita mengukur kemampuan yang kita miliki. Nah, kalau memang program itu realistis, ya, bisa untuk kita lakukan, monggo, bisa diajukan, bisa disampaikan. Tapi kalau sekiranya sekiranya kita belum berat gitu ya, nah itu sifatnya nanti umum saja, sifatnya umum gitu ya. Jadi ketika kita mengajukan program ya harus realistis gitu ya. Yang penting sebenarnya Bapak Ibu nanti bagaimana kebutuhan di lapangan. Bisa saja ada program-program yang tidak dirumuskan dalam musyawarah kerja kita kali ini, tapi ternyata di lapangan itu kita butuhkan. Ya maka kita melakukan itu. Ya nanti bisa saja dalam rapat-rapat yang lain yang kita sudah kerjakan itu kita masukkan ke dalam program. Saya kira itu Bapak Ibu ya bisa dipahami ya. Oke, izin Bapak Ibu untuk membaca atau menyampaikan poin per poin dari ajuan program ya, yang disampaikan. Pertama Bapak Ibu, untuk bidang sosial kemasyarakatan ya, itu adalah melakukan santunan yatama dan duafa. Ya. Ini poin per poin dulu kita bahas ya. Melakukan santunan yatama dan duafa. Ini adalah bentuk kepedulian sosial kita MWCNU terhadap keberadaan yatama dan juga kalangan duafa ya. Ya para janda ya, kemudian lansia yang membutuhkan ya, secara ekonomi. Ya, nanti teknisnya Bapak Ibu ya paling tidak ya 1 tahun 1 kali paling tidak tuh melakukan kembali santunan yatama di bulan Ramadan. Ya, tapi paling tidak kalau menurut saya kita jadwalkan 1 kali aja dulu di bulan Muharram. Kalau nanti memang ya di tengah perjalanan MWC ingin bergerak gitu ya. Untuk melakukan santunan yatama dan duafa di bulan Ramadan, monggo ya. Tapi paling tidak santunan yatama dan duafa kita bisa kerjakan, laksanakan 1 kali dalam 1 tahun di bulan Muharram. Baik Bapak Ibu, izin untuk poin ini bisa disepakati atau tidak? Sepakat ya? Izin. Oke, poin 1 disepakati. Oke, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini kegiatan bakti sosial, baksos
ya. Nanti format kegiatan ini ya bisa jadi dalam bentuk ya distribusi sembako misalnya gitu ya, atau kemarin yang sudah kita kerjakan pembagian bahan bakar ya, bensin kepada para pengendara ojol. Nah itu kan juga bagian dari bakti sosial gitu ya. Jadi saya kira nanti ragam kegiatannya banyak gitu ya, bakti sosial ya. Nanti kita lihat kebutuhan di masyarakat seperti apa ya, kebutuhan masyarakat seperti apa. Tapi kita sudah bicara dengan Ciamru juga ya, kalau bisa kita mencari pola-pola yang baru gitu, yang berbeda ya. Jadi kemarin kenapa kita mendistribusikan BBM, nah itu inovasi baru Bapak Ibu ya. Sangat jarang tuh ada pembagian BBM yang berjalan selama ini kan pembagian takjil ya. Kalau sore itu pembagian takjil itu udah umum, sudah umum. Tapi kalau pembagian bahan bakar ini kan langka. Jadi kita ingin mencari yang langka, mencari yang baru. Nah dengan begitu ya kita punya nilai plus gitu ya dibandingkan lembaga-lembaga yang lain ya. Oke Bapak Ibu, izin untuk program yang kedua bisa disepakati? Sepakat ya. Oke. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, ini mah cepat kalau gini ya, melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini saya kira sifatnya sangat umum Bapak Ibu. Nanti melihat bagaimana kebutuhan di lapangan, kebutuhan di masyarakat. Ya, di antara bentuk kegiatan yang bisa saya contohkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, misalkan kita akan adakan pelayanan kesehatan, ya, atau ya membantu pelayanan kesehatan ya, dan kematian misalkan, gitu ya. Kita kan sudah punya ambulan ya, Ciamru ya. Nah, ini sayang kalau ambulan ini tidak didaya gunakan. Ya, jangan sampai mobil ambulan cuma nongkrong di parkiran. Jadi harus disonding ke masyarakat di Kecamatan Kebonjeruk bagi warga yang membutuhkan, gitu ya, transportasi armada ambulan. MWCNU siap membantu bergerak, kira-kira gitu. Nah ini harus dipikirkan tenaganya nih, ya kan? Siapa yang drivernya? Iya, ini secara teknis nantilah dipikirkan oleh pengurus ya. Tapi yang jelas ya kita akan memberdayakan ya poin ini ya, pelayanan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ditemui di masyarakat. Ya misalkan tadi ya, mereka masyarakat butuh ambulan, kan tidak semua masjid punya ambulan. Nah, tidak semua masjid punya ambulan. Nah, kalau saja di situ ada warga kita, pengurus, warga Nahdliyin butuh, bisa telepon ke kontak center MWCNU misalnya. Saya butuh ambulan. Nah, kita harus bisa bergerak cepat ya. Sayang kalau mobil ambulan nganggur, hanya nongkrong di parkiran. Atau misalkan contoh lain Bapak Ibu dari kegiatan sosial kemasyarakatan ini adalah bantuan korban bencana. Kebonjeruk ini kan daerah rentan bencana ya, terutama banjir. Ya, ada beberapa titik di Kebonjeruk itu rawan banjir. Ya, bahkan kemarin sempat ada laporan tuh di grup, ya, Kedoya banjir, Kedoya Utara apa Kedoya Selatan ya? Oh iya, banjir gitu ya. Ya nanti ini bagian dari salah satu program ya sosial kemasyarakatan. Ya artinya ya harus ya peka misalnya ketika ada misalkan korban kebakaran gitu ya, korban banjir.
Nah ini melakukan pengumpulan donasi, ya, kepada para donatur agnia ataupun dari warga pengurus dan warga NU untuk membantu ya korban-korban bencana, ya bisa banjir bentuknya atau korban kebakaran, ya nanti mengumpulkan ya donasi. Nah ini bagian dari sosial kemasyarakatan, gitu ya. Ya, atau mungkin masih banyak lah contoh-contoh lainnya yang termasuk bagian dari kegiatan sosial kemasyarakatan, baik yang sifatnya terprogram ataupun yang sifatnya insidentil, gitu ya, sesuai dengan kejadian di masyarakat. Saya kira ini yang ketiga, Bapak Ibu, bisa disepakati? Bisa ya? Oke, bismillah. Nah, dah Bapak Ibu, 3 ini saja, 3 ajuan program besar dari sosial kemasyarakatan. Barangkali ada yang mau ditambahkan dari bidang sosial kemasyarakatan? Kalau ada, monggo. Cukup ya? Iya, cukup ya. Atau nanti pokoknya kita sifatnya fleksibel aja sih. Ya, kalau ternyata nanti di masyarakat ada kebutuhan yang meminta MWCNU bergerak, ya nanti kita akan pikirkan, ya, kita akan diskusikan. Ya, kalau SDM kita, ya anggaran semuanya mumpuni, ya kita akan bergerak, gitu ya. Nah, saya kira itu. Atau ada yang mau ditambahkan, Bu? Atau sekedar masukan, saran, nggak apa-apa? Cukup ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi, Ketua PAC Kebun Jeruk. Saya mau mensarankan sih untuk bidang sosial masyarakat. Ini kan banyak kita lagi banyak kasus masalah anak muda yang tawuran dan juga segala macam tuh, ada bullying dan juga di sekolahan. Kita ada teman-teman dari sahabat-sahabat IPNU dan IPP. Ada nggak dari PAC untuk bikin program seperti anak-anak IPNU untuk membantu di sekolah-sekolahan atau di edukasi dalam di masyarakat untuk sosialisasi tentang bullying atau tawuran segala macam gitu. Tugasnya sih bukan dari kecamatan aja atau apa ya, mungkin dari MBC bisa untuk ditambahkan gitu. Oke, makasih. Redaksinya bagaimana nih? Kira-kira Atau lembaga badan hukum gitu Pak, maksudnya biar bantu untuk lembaga yang kayak FKDM untuk sosialisasi. Kan di setiap ranting-ranting kan pasti ada ketua-ketuanya nih. Dari MHC bisa nggak untuk sosialisasi tentang anak muda gitu, biar nggak ikut-ikutan yang tawuran segala macam gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya, tujuannya tadi. Tapi kalau kita mau buatkan redaksi dalam program apa nih? Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk penanggulangan kenakalan remaja gitu. Ya Pak. Setahu saya kalau berkenaan dengan usulan dari Suyudi tadi, kan ada memang ada ranahnya kewaspadaan ya. Iya. Ini ada di ranahnya kewaspadaan dini. Itu memang ada di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Ini bisa berkolaborasi untuk mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah, tapi atas nama MWC, menggandeng para praktisi hukum atau BNN, jadi memberikan arahan-arahan kepada siswa-siswa di sekolah, bahayanya narkoba, umpamanya gitu, dan lain sebagainya, yang terutama paham radikal yang
apa tuh teroris ya, itu bahan baku itu ada di kewaspadaan dini masyarakat SKDM, dan itu memang saya sedang menjalankan. Itu aja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya tangkap Bapak arahnya kemana? Berarti kita melakukan edukasi ya kepada siswa-siswa di sekolah tentang ya bahaya penyakit-penyakit masyarakat ya narkoba atau judi online ya, termasuk paham-paham ya menyimpang gitu ya. Oke, ini masuk di sosial kemasyarakatan atau gimana? Oke, silakan diambil. Kita dengar Bapak Ibu. Pimpinan, untuk menyikapi komentar tadi, MWCN Kebon Jeruk ini sebenarnya ini bisa kooperasi dengan Polsek. Dengan Polsek mengikuti jejak wilayah lain, MWCN itu berbuat sinergi dengan Polsek Kebon Jeruk untuk mengadakan patroli rutin. Ini Banser dan Ansor tugasnya malam. Oke. Iya, ada MWC ini. Bukan MWC. MWC ikut mendampingi. Dan ini tugas keduanya dari IPNU dan IPPNU sebagai pelajar Nahdlatul Ulama untuk mendekati emosional para pelajarnya. MWC Kebon Jeruk bisa memfasilitasi kerjasama dengan sekolahnya, kepala sekolahnya atau ketua yayasannya. Tapi kalau program ini dimasukkan ke program 5 tahun ke depan, ini sepertinya belum bisa ya, Ustaz, karena dengan pemetaan menurut saya ini dengan pemetaan kapasitas usernya ada nggak nih yang mau khusus misalnya kita bentuk IPNU, Ansor dan berjalan mendata semua sekolah. Kita saya punya jalur untuk beberapa sekolah untuk bisa kita bukakan dari MWC. Tapi fakta di lapangan, Ansor, Banser dan IPNU, terus saya bilang IPNU itu dia yang tadi saya sebutkan untuk membentuk pelajar dari pelajar Nahdlatul Ulama untuk membentuk emosional kepada pelajar yang di luar Nahdlatul Ulama. Ini bisa jalan nggak? Yang perlu dipertimbangkan. Orang-orang yang kita bentuk ini bisa jalan nggak? Kita bisa memfasilitasi emosional kepada pihak sekolah, ke yayasan atau ke kepala madrasah atau ke kepala sekolah. Mungkin dari teman-teman MWC yang lain atau dari pimpinan sidang atau dari yang lainnya kalau bisa dipertimbangkan lagi untuk dimasukkan ke program ini. Saya khawatir program yang dengan kapasitas yang tadi pimpinan sidang bilang di sambutan pertama, di pembukaan sidang pertama, saya khawatir ini tidak bisa berjalan. Hanya itu aja yang perlu saya sampaikan. Yang kedua nih yang saya perlu tekankan adalah pemetaan orangnya mau nggak jalan, itu dulu. Kita siap aja jalankan, tapi mau nggak dengan kesibukan mereka kerja masing-masing, itu yang perlu dipertimbangkan. Terima kasih pimpinan sidang. Oke, baik, makasih ya betul. Oke, Bapak Ibu, saya bisa pahami bahwa kalau kita mendukung penuh usulan masukan dari saudara yang ingin meminta MWC melakukan sosialisasi, edukasi, terutama kepada para pelajar. Ya. Tapi tadi dengan keterbatasan, ya, ini yang harus kita pikirkan. Pada intinya, MWC siap bergandengan tangan dengan siapapun, termasuk dengan IPNU, Kapolsek, kelurahan, kecamatan. Jadi mungkin sarannya ini nanti bisa dimasukkan ke program IPNU saja. Ini kan kaitannya dengan pelajar. Nanti IPNU menggandeng MWC. Jadi MWC sifatnya pendampingan membantu, ya, bukan fokus menjadi program MWC. Karena ini arahnya lebih kepada pelajar.
ya kan, lebih kepada belajar ke sekolah-sekolah. Nah, ini nanti yang bergerak Ibnu gitu. Nanti silakan meminta kami MWJ untuk mendampingi, membantu, membersamai. Tapi secara program ini bisa masuk dalam ranah program Ibnu. Ya, nanti yang bisa dibantu oleh MWJ ini apanya nih? Nah, nanti bisa dibahas bersama. Ya, bisa dibahas bersama. Ya, misalkan MWJ bisa bantu untuk komunikasi ke Kapolsek misalnya, ke Kapolsek gitu ya. Koordinasi ke Kapolsek nanti kita bantu. Ya, kira-kira gitu. Tapi secara program ini mungkin lebih tepat masuk dalam program itu nanti. Jadi silakan. Ini kan masing-masing Banung punya program ya. Masing-masing Banung punya program. Harusnya Muslimat, Padayat, Ibnu, ya silakan nanti buatkan program. Nah, dikomunikasikan ke pengurus MWJ, ke ketua. Nah, nanti poin-poin mana saja nih yang bisa berkolaborasi ya antara MWJ dengan Ibnu, antara MWJ dengan Muslimat, Padayat dan seterusnya. Oke, saya kira itu ya. Oke, baik. Pada intinya bukan bukan tidak menerima masukan ini. Ini kami sangat paham dan kami mendukung penuh. Hanya ketika masuk dalam program ini nanti bisa dimasukkan ke dalam program Ibnu saja. Nah, nanti MWJ siap untuk mendampingi, membantu, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Saya kira gitu ya. Oke, Bapak Ibu, cukup? Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Ini kayaknya yang bidang ketiga lama nih. Oke, makasih. Dari saya cukup sekian. Sebentar saya setujui dulu Bapak Ibu, disepakati ya. Yang ketiga, oke. Baik Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang komisi yang kedua sudah selesai. Sekarang yang terakhir yaitu bidang keagamaan. Nah, mohon melek ya Bapak Ibu ya. Ini roda utama dari organisasi kita. Itu ya, jangan sampai justru bidang keagamaannya lemah, karena ini jantung dari MWJ NU Kebonjeruk. Kami silakan kepada Ustaz Ahmad Kais SSI untuk memimpin sidang bidang keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man sallallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jajaran mustasyarat, ru'us suriyat, tanfiziyat, naimun, naimat, para banom yang berada di bawah jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama, yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, setelah rembuk beberapa waktu yang lalu dimunculkan beberapa program untuk bidang keagamaan yang harus kita bahas dan kemudian kita sahkan untuk kita jalankan program kerja ini di MWJ NU masa khidmat 2026 sampai 2031. Kalau melihat tadi bidang organisasi, pendidikan, kemudian sosial, udah dipaparkan program, betul kata Taufik, bidang keagamaan ini yang paling banyak ya. Kalau tadi udah dibahas, ini bidang keagamaan, program-program yang akan dipaparkan cukup banyak. Ada 4. Yang pertama adalah Bahsul Masail. Nah, ini Bahsul Masail, saya ngutip beliau ya, Ustaz Taufik bilang, mendingan program ini ada walaupun sedikit tapi jalan, daripada banyak program
hanya nama saja tapi nggak jalan. Nah ini Bahsul Masail memang sebenarnya di MWC lalu udah ada, cuma belum sempat jalan gitu. Dan kalaupun kita adakan untuk tiap tahunnya, ini saya jujur agak ragu karena melihat SDM kita untuk melaksanakan Bahsul Masail ini, saya belum lihat, bukannya kurang tapi saya belum lihat. Nanti bisa kita menggandeng pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah bilangan Kebonjeruk untuk melaksanakan Bahsul Masail. Bila mana ada masalah-masalah baru yang tentunya menjadi momok-momongan bagi masyarakat yang harus kita sikapi, tentunya MWCNU ini bisa mempelopori Bahsul Masail tentang masalah baru ini. Nah, untuk terkait dengan program pertama Bahsul Masail, apakah disetujui? Setuju. Setuju. Kalau setuju, saya belum. Silakan Pak Haji. Agendanya berapa? Jarak agenda ini berapa? Oke. 6 bulan sekali kan? Kalau dibilang 6 bulan sekali, jujur saya pribadi pun melihat, andai kata Bahsul Masail kita laksanakan 6 bulan sekali, yang tadi saya bilang SDM kita belum kelihatan untuk dilaksanakan Bahsul Masail sedekat itu. Ya, kita bisa laksanakan Bahsul Masail 1 tahun sekali aja itu udah cakep banget. Ya karena saya lihat gini ya, mohon maaf, pesantren-pesantren yang ada di bilangan Kebonjeruk itu ini emang kurang mengadakan Bahsul Masail. Kita enggak seperti pesantren-pesantren Jawa, Lirboyo, Ploso dan segala macam yang memang mereka memiliki program-program Bahsul Masail sehingga menghasilkan banyak santri-santri yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan Bahsul Masail tersebut. Tapi di kita rata-rata ya orang kita di wilayah kita, mereka santri-santri yang manut sama kiai, kiai bilang AA, kiai bilang BB, nggak ada lagi Bahsul Masail. Bagaimana kiai aja? Nah, jadi di kita kurang pelatihan tersebut gitu. Jadi kalau ini saya usul untuk Bahsul Masail di program MWCNU ini, saya usul dalam satu periode kita adakan 2 kali. Itu pun dengan catatan ketika kita melihat suatu masalah yang viral di masyarakat, baru kita adakan Bahsul Masail dengan menggandeng pesantren-pesantren. Jadi belum tentu 1 tahun sekali, belum tentu 2 tahun sekali, boleh jadi 1 periode 1 kali. Bagaimana? Apa ada masukan? Apa bisa disetujui? Setuju. Setuju. Jika setuju, saya sahkan poin pertama. Kemudian poin kedua adalah Lailatul Ijtima. Lailatul Ijtima, kalau kita melihat program di MWC tahun lalu, periode lalu mereka memiliki Lailatul Ijtima dengan menggandeng Forum Komunikasi Masyarakat An-Nahdien yang mengadakan Lailatul Ijtima 2 mingguan di malam Selasa dengan tenaga pengajar, tenaga pendidik Kiai Haji Irfan Zidni itu. Nah, ini mereka kerjasama dengan FKMA. Nah, kemudian untuk periode kita Lailatul Ijtima harus tetap diadakan. Ya, nanti keputusannya Lailatul Ijtima ini kapan diadakan? Apakah per minggu, 2 mingguan, ataukah bulanan? Ya, itu mau diputuskan sekarang ataukah di forum terpisah dengan orang-orang tertentu yang mengambil putusan. Saya buka itu dulu. Sekarang, kalau memang mau sekarang kita putuskan Lailatul Ijtima kita akan kita adakan, mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, ataukah sebulan sekali. Yai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perihal untuk masalah Lailatul Ijtima, sebagaimana pembicaraan jauh-jauh hari sebelum acara Musker ini, memang kita ada rencana untuk mengadakan Lailatul Ijtima itu sebulan sekali. Itu pun peranting. Jadi MWC insya Allah nanti ke depannya akan menyambangi setiap ranting untuk menghidupkan Lailatul Ijtima sebulan sekali. Adapun masalah isi daripada Lailatul Ijtima nanti kita sepakati bersama. Apa mau diisi pengajian kitab, tahlil, maulid dan lain sebagainya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Kiai. Ya, jadi ini saya pandang sebagai masukan ya Kiai ya, karena masih boleh para peserta rapat untuk memberikan pendapatnya. Ya, Asmi bilang untuk Lailatul Ijtima usul untuk diadakan sebulan sekali, diadakannya itu kelilingnya Kiai peranting ya. Apakah nanti bulan ini ranting Sukabumi Utara, minggu depan, bulan depan ranting Sukabumi Selatan, Kelapa II dan seterusnya. Tentunya yang mengisi Lailatul Ijtima tersebut adalah utusan dari MWC gitu. Apakah bisa disetujui atau ada pendapat lain? Silakan Korum. Silakan. Tambahan pimpinan sidang. Ya, silakan. Yang pertama untuk Lailatul Ijtima, kita akan bentuk korwil dulu hari ini. Korwil ini slot untuk jajaran Suriah membersamai Lailatul Ijtima di lapangan, di ranting. Kita bagi tugas. Setiap korwil kita petakan bisa masuk ke semua grup ranting atau banon agar program Lailatul Ijtima ini bisa bersinergi. Atau sebaliknya, korwil membentuk grup, tidak masuk ke grup banon tidak, tapi bentuk grup baru. Isinya ada korwil MWC, ada ketua dan wakil ketua banon dan yang lainnya. Jadi ketua banon ini sama wakilnya itu ada di grup itu. Dan korwil sama korwil MWC dari jajaran Suriah 2 korwil, dari jajaran Katib Suriah 2, dari jajaran Tanfiziyah, dari ketua Tanfiziyah itu 2, dari sekretaris 2, dan dari bendahara 1. Kenapa saya usulkan ini? Ini untuk pemetaan lapangan terkait perjalanan biaya positif. Itu. Saya izin pimpinan sidang, ini usulan yang saya berikan, saya mohon izin waktu sebentar untuk memetakan korwil. Saya panggil ke depan biar banon dan ranting yang hadir bisa mengenal. Nanti dibentuk dari grupnya, grup barunya. Kalau kami masukkan ke grup banon terlalu khawatir, terlalu pribadi, jadi bentuk grup baru aja. Jadi ketua mengetahui semua apa yang dijalankan agar sinergi. Oke, sebelum dipanggil, saya ajukan dulu kepada peserta sidang apakah sudah bisa pimpinan sidang? Izin? Sudah bisa, sudah, silakan. Mohon izin jajaran MWC Bogor Jeruk yang telah dilantik, saya memberikan satu penegasan sebagai ketua. Yang pertama, barusan kita semua dilantik dengan mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Di dalamnya juga ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingatkan dari hari pertama pelantikan agar berhati-hati atas sumpah jabatan dan baiat ini. Karena hari ini nggak bisa hadir nggak apa-apa, tapi yang lain bisa hadir. Begitupun banom semua yang dibaiat bisa
menafkahkan dirinya di pengabdian di Nahdlatul Ulama, supaya Kebun Jeruk ini walaupun cuma ngopi dan kumpul bareng bisa jalan. Mohon izin saya panggilkan nama-namanya. Dari jajaran Suriah, Mutasar kita berupa undangan ini. Jadi dari mulai jajaran Syukur itu dari Suriah. Yang pertama Ustadz Salehi, enggak ya, kita sendiri kan. Yang kedua Ustadz M. Sarlubi. Saya gantikan aja tadi. Ustadz dengan sama teman-teman. Ini menggantikan Ustadz Sari. Saat ini tetap dalam pemerintahan, tapi kantor wilayah MWC NU Kebun Jeruk dengan kapasitas 7 kelurahan. Untuk Kelapa II, untuk Sukabumi Utara, Sukabumi Selatan, Duri Kepa, Kedua Selatan, Kodaya Utara. Nanti 7 kelurahan ini setiap ketua-ketua Banom itu dimasukkan grup 2 orang, ketua dan wakil, bersinergi dengan Korwil. Begitupun ranting NU. Semua kegiatan Lailatul Ijtima yang sudah disampaikan dengan pimpinan sidang agar efektif dan berjalan. Konsepnya cuma satu, musyawarah. Nanti bentuknya Lailatul Ijtima bisa dimusyawarahkan seperti arahan dari Rocky Surya. Dengan salah satunya kita hadir berdoa bersama untuk orang tua kita yang udah meninggal atau yang udah hidup, atau yang masih hidup. Jadi baca doain buat orang tua kita. Jadi kalau kita nggak punya uang bikin haul orang tua, kita bisa di situ. Gitu. Ini teman-teman Korwil. Nah, Korwil ini yang bertugas membersamai Roy Surya. Saya akan mendampingi untuk turun ke lapangan Lailatul Ijtima per bulan. Gitu. Clear ya? Yang kita adakan kumpul Lailatul Ijtima dengan semisal mengundang narasumber-narasumber tertentu, entah nanti kajiannya mau tasawufkah, fikihkah, tauhidkah dan lain sebagainya. Kira-kira apakah disetujui? Setuju. Kalau disetujui, maka ada 2 dalam Lailatul Ijtima. Yang pertama dengan model seperti tadi yang rantingnya, kita datang ke ranting. Kemudian Lailatul Ijtima yang model kedua adalah seluruh MWC kumpul di mungkin sekretariat atau di mana, kita memanggil pembicara untuk kita isi kajian. Disetujui? Jika disetujui, diterangkan. Kemudian program selanjutnya yang ketiga adalah peringatan Hari Besar Islam. Nah, peringatan Hari Besar Islam ini gimana sih kalau nggak setuju wahabi kita? Iya. Dan peringatan Hari Besar Islam ini akan kita laksanakan per momentum, semisal Maulidka, Isra Mi'rajka dan lain sebagainya. Apakah poin ketiga untuk pelaksanaan Hari Besar Islam ini bisa disetujui? Iya benar. Berarti semua orang NU ini ada yang setuju. Ya, kalau gitu kami tetapkan. Kemudian usulan program kerja yang keempat, yaitu pelatihan keagamaan. Nah, apa pelatihan keagamaan ini? Di pelatihan keagamaan ini kami pandang perlu. Sebagai contoh, sekarang tetangga kita itu, mereka itu kalau ada satu musibah, semisal ada warga yang wafat, mereka tuh sigap datang ke rumah, nawari
mandiin dan lain sebagainya tanpa dipungut biaya. Dakwah mereka tuh udah masuk sampai situ. Ya. Nah, sementara di kita masih banyak di RTK kelurahan atau tempat-tempat tertentu yang memang ketika ada yang wafat masih kebingungan harus kemana, hubungin siapa. Nah, salah satu dasar kita untuk membentuk pelatihan keagamaan adalah ini. Jadi nanti kita adakan pelatihan keagamaan dengan tema-tema tertentu, misal pemulasaran jenazah gitu, kita undang masjid-masjid, ya DKM masjid ataukah RT untuk hadir. Kita adakan pelatihan tersebut agar ilmu yang dimiliki oleh kiai-kiai kita manfaat dan bisa digunakan di sehingga ya tumbuh lagi SDM ya, salah satunya ya buat mandi mayit. Saya rasa banyak yang bisa, cuman masalah kan berani apa kagaknya, itu aja. Kiai yang arti fikih banyak, mereka paham cara mandi mayit, cuman masalahnya kan mentalnya gitu ya. Nah ini maka kita putuskan kita akan adakan pelatihan keagamaan, bukan hanya pemulasaran jenazah, bisa nanti pelatihan khotibkah dan lain sebagainya. Nah, apakah poin keempat ini disetujui? Jika disetujui, atau sebelumnya apakah ada pendapat lain, usul atau masukan lain? Termasuk ke dalam pelatihan keagamaan, bagaimana cara menyembelih, pokoknya semisalkan Ustaz Nasuro mau ngadain pelatihan penyembelihan, ya nanti beliau beli sapi satu gitu. Kita tinggal makan doang. Ya, disetujui? Jika disetujui, kami tetapkan. Nah, kemudian 4 poin ini telah kita bahas bersama. Apakah ada poin tambahan untuk bidang keagamaan? Jika ada pendapat, dipersilakan. Silakan. Lagi menurut saya karena NU ini dibanding organisasi lain kita tuh lebih ke toleransi ya. Bisa nggak kira-kira ditambahkan satu lagi ini lintas agama gitu, seperti FKUB gitu, Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi maksudnya lebih ke bidang ke toleransi sih, toleransi beragama gitu. Karena dari toleransi itu sih poin-poin lebihnya plusnya sih banyak di NU ini gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Diusulkan untuk di bidang keagamaan ini ditambahkan FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama gitu. Jadi contoh nanti 25 Desember ya KHSB tausiah di gereja mana gitu. Nah kan FKUB, contoh ini kan contoh gitu. Nah, Forum Kerukuman Antar Umat Beragama gitu kan. Ya di antara contoh itulah gitu. Kita kumpul sama mereka yang berbeda agama dan segala macam. Jujur aja ini. Jujur, ini sensitif ini. Ya, di kampung kita, ya di Kecamatan Kebon Jeruk ini jujur masih amat sangat sensitif, tabu lah. Ya, tabu. Jujur aja masih tabu. FPJ mau mulai viral, resikonya itu gitu. Siapa Roy Suryanya? KHSB kan begitu. Tapi saya lempar keputusan forum, manakala forum menyepakati, ya boleh jadi nanti bentukannya apakah seminar ataukah segala macam gitu.
Ya, cuma balik lagi. Dari sekian banyak program, kira-kira program ini bisa kita jalanin atau enggak? Jangan cuma ada program aja tapi nggak mau kita jalanin, atau juga jangan sebaliknya, kita ngarah program dikit udahlah ngapain banyak-banyak, segini aja biar kita fokus di sini, sementara ada program yang mungkin bisa kita jalani tapi kita nggak mau gitu. Nah, dipersilakan kepada forum apakah disetujui untuk FKUB ini. Saya mohon pandangannya, dipersilakan. Silakan. Belum saatnya. Nah, itu mungkin jangka panjang bisa. Kalau itu udah kondusif ya, karena ini sensitif sekali. Kalaupun ada kaitannya dengan FKUB itu ranahnya itu ya karena ini toleransi, hanya digembreng aja kepribadian kita untuk bisa bertoleransi dengan agama lain. Tidak ada tidak ada ajaran ajaran khusus untuk seperti FKUB. Dokter kitabnya belum selesai, udah selesai baru. Ya, itu aja sih kalau menurut saya itu jangan sampai kita spekulasi. Ya. Jangan akhirnya nanti ada nama nggak ada kerja. Ternyata kan jadi orang juga dipajang dulu. Ya, juga. Siap. Itu aja. Saya mohon pandangannya juga dari Prof. Surya. Sebentar Prof. Surya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai usulan dari saudara ya, jadi saya mengutip muqaddimah daripada Qonun Asasi, di mana Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari beliau mengatakan innal ijtima'a wa ta'arufa wal ittihada wa ta'alufa huwa al-amru alladzi lam tajhal manfaatah. Beliau mengatakan bahwa mendirikannya beliau akan organisasi NU ini ingin lebih dari organisasi yang lain. Makanya beliau tidak mengatakan innal istima'a huwa al-amru alladzi lam tajhal manfaatan. Tapi beliau menambahkan at-ta'arufa wal ittihada wa ta'alufa. Gitu ya. Artinya saya mau katakan sebenarnya apa yang tadi diusulkan oleh saudara yang di belakang itu sudah terjalani saat ini. Cuma memang belum bisa menyeluruh, itu aja. Saya ambil contoh Banser, setiap ada acara-acara hari-hari besar itu ya selalu ada ngepap kopi, beberapa kopi lagi. Artinya saya mau katakan begini, bahwa Hadratus Syekh mengatakan innal istima'a, bahwa sesungguhnya perkumpulan wa ta'arufa ya saling mengenal gitu ya, dan menjadikan perbedaan sebagai cara untuk mengenali kekurangan diri dan kelebihan yang lain sehingga bisa menghasilkan kesepakatan dan kearifan yang pertama. Yang kedua, wal ittihada, mungkin poin ini masuknya di sini. Wal ittihada yaitu persatuan dua kelompok yang berbeda dalam kesatu paduan yang melepaskan identitas masing-masing sehingga bisa mengatakan aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dalam konteks sosial sebagaimana diajarkan di toleransi kita dalam watoniyah, basyariyah, insaniyah gitu. Artinya kalau untuk toleransi hanya batasan-batasan istilahnya yang wajar,
kita seperti katakan yang tadi saya katakan banser ngepam acara-acara acara hari besar. Memang untuk ranah kita EWJ Kebon Jeruk memang belum sampai untuk Bang Ustadz Kais katakan kita ceramah di gereja. Waduh, repot dong saya. Gitu. Ya, artinya saya mau katakan mungkin kata Pak Ustadznya nanti ke depannya mungkin insya Allah. Karena kalau kita mengutip dari benang merah daripada Qur'an asasiyah tadi, wa'id wa'ataru ata'aruf wa ittihada, gitu ya. Di situ wata'alufa yang terakhir, gitu ya. Yaitu kesatuan yang didasari rasa cinta kepada Allah. Kita diajarkan di penolong itu tidak harus kita tanya agamanya dulu. Orang yang tenggelam di kolam, kita mau tolong, nggak mungkin agama KP. Gitu. Ya, jadi artinya sebenarnya poin itu nggak ada di Nahdlatul Ulama. Cuma memang saat ini untuk kelas kita nih belum sampai Pak Ustadz gitu ya. Makanya Pak Ustadz tadi katakan mungkin untuk berapa tahun ke depan insya Allah, gitu ya. Ya artinya saya mengungkapkan ini cuma bermaksud tujuan bahwa sebenarnya di NU itu udah lengkap. Karena Hadratus Syekh mendirikan ini organisasi, beliau katakan pengen mau mendirikan organisasi lebih dari organisasi yang lain. Jadi cuma bukan sekedar batas agama, tapi di situ sosial, dunia dan lain sebagainya macamnya. Jadi mungkin itu aja pimpinan sidang yang dapat saya sampaikan sebagai pandangan saya sebagai roh Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Individual kita memiliki sifat itu semua. Cuma saja untuk kita tongolkan apa sih munculkan di hadapan masyarakat. Ini yang masyarakat kita kan masih ada A, B, C, nggak semuanya hijau hatinya. Ya, jadi pelan-pelan. Ya, jujur aja, adanya bendera NU di Kebon Jeruk aja berkibar itu kita udah bersyukur banget. Jadi pelan-pelan kita masuk, nggak bisa kita ubah sepenuhnya. Ya, mereka akan paham dan kita juga mencoba memahami mereka seperti apa. Yang penting di hati kita paham terkait dengan masalah ittihadiyah, persatuan antar umat beragama, sikap kita seperti apa. Insya Allah semua yang ada di bawah kepengurusan MWC NU besarnya di bawah Nahdlatul Ulama, saya yakin masing-masing dari kita sudah memiliki sifat itu, ya. Oke, baik para bapak dan ibu sekalian, karena keempat poin ini telah disetujui, maka saya tetapkan selaku pimpinan sidang untuk poin 1 dan 4 ini menjadi program kerja MWC NU di bidang keagamaan. Terima kasih, sekian. Akan kami kembalikan kepada moderator. Ini yang saya sebut naik ini. Ya, silakan Pak moderator. Nggak berkemah. Alhamdulillah. Hari ini menghasilkan keputusan yang mudah-mudahan mampu kita jalankan dan mudah-mudahan juga bermanfaat, ya, khusus buat umat, buat masyarakat. Jadi ada organisasian, ada sosial kemasyarakatan dan keagamaan, ya. Mudah-mudahan kita, ya, baik pengurus, Banom dan yang lain, kita bisa membawa kegiatan-kegiatan ini, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Jangan sampai kita punya program tapi kita tidak mampu menjalani program ini. Oke, itu saja, ya. Mungkin sebelum
ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan untuk kegiatan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ustadz semuanya, sekedar masukan ini apa ya namanya bidangnya. Mungkin larinya ke sosial masyarakatan, juga keagamaan juga masuk sebenarnya ini. Jadi saya pernah ngobrol-ngobrol dengan instansi pemerintahan yang berbawah, artinya Pak RT, Pak RW. Memang yang saya aktifnya, walaupun saya KTP di Sukabumi Selatan, ya, tapi aktifnya di Kelurahan Sukabumi Utara. Ya, kalau Sukabumi Utara nggak bisa dilakukan lagi lah. Ya, sering mengadain acara, mengundang para pemangku jabatan RT, RW, itu tahulah keberadaan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Bonjeruk. Namun di kelurahan yang lain, ya, entah Sukabumi Selatan, walaupun ya ada, tapi memang banyak yang nggak tahu kalau ranting Sukabumi Selatan itu ada. Bahkan nggak kenal ketuanya siapa. Apalagi yang tadi disampaikan pimpinan sidang, ada kelurahan yang memang tidak aktif, kurang, bukan yang aktif, kurang karena sumber daya manusianya nggak ada, itu kurang. Ya, artinya saya kasih masukan ya kepada RT RW, kalau memangnya ada nggak program ya kayak pengajian ya semacam Lailatul Ihtimam, itu RT RW diundang gitu. RT RW juga kan butuh masukan, butuh rohani juga gitu. Ya, dalam hal ini juga memang ada pengajian di musola masing-masing, yaitu nggak ada yang terkhusus. Dia merasa nggak ada khusus. Kalau itu masing-masing lah. Ada yang RT aktif di majelis taklim gitu kan. Tapi ini nggak ada khusus yang benar-benar tuh yang bersinergi dengan RT RW, ngadain sama NU gitu, biar supaya kita nih MWC NU ada di masyarakat dan bersinergi dengan RT RW. Selama ini yang memang saya lihat yang selalu kita ngadain acara ya Bapak Lurah, Bapak Camat gitu ya. Jadi RT RW itu merasa nggak dilibatkan gitu loh. Sedangkan kita juga kan NU itu mau terjun ke masyarakat dan nggak dikenal sama pemerintahan yang paling berbawah. Mungkin itu ada masukan dari saya. Mohon disikapi oleh pengurus ya, baik ketua beserta jajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecamatan Bonjeruk, mudah-mudahan dengan pengurusan MWC yang baru ini bisa mengayomi, mengarahkan ranting-ranting agar di setiap kegiatan-kegiatan ini bisa bersinergi antara ulama dan umaro. Ya, umaronya ya Pak, jangan cuma yang tinggi-tinggi aja, tingkat terendah pun diajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Nahdlatul Ulama. Saya mudah-mudahan ke depan ini jadi perhatian buat kita sebagai pengurus MWC NU ya, maupun ranting-ranting yang ada di Kabupaten Bonjeruk. Mungkin ada lagi yang perlu yang belakang dulu. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Zainal Mustafa, NU reguler, NU bukan struktural saat ini, tapi kultur. Dari tadi saya mau ngomong, tapi kan saya bukan pengurus.
Jadi butuh ya ada kapasitas untuk ngomong itu di dalam forum komisi. Karena selesai saya akan sedikit memberi pandangan. Setelah saya simak tadi, musyawarah kerja ini hanya izin tambahan untuk Lailatul Intimah. Yang pertama, untuk khususnya semua pengurus jajaran MWC NU Kebonjeruk, kita tahu nih kalau kita jalankan Lailatul Intimah ke ranting-ranting ini untuk Kebonjeruk, rantingnya perlu disupport gitu. Untuk pertama, kira-kira nih saya membentuk satu pertanyaan. Kalau dari saya sendiri, setiap bulan itu ada uang kas dari pengurus MWC untuk menggerakkan Lailatul Intimah ini. Kira-kira dari teman-teman, kita mulai start dari angka 20.000 per bulan per orang. Ada yang setuju atau enggak, nanti gimana? 20.000 rupiah per bulan. Jadi kalau sebulan itu, kalau pengurus MWC itu ada 50 orang, kan punya nilai bisa ngegerakin satu ranting. Bulan depannya ranting berikutnya, bulan depannya ranting berikutnya. Nanti laporan keuangan akan diberikan sama bendahara dengan secara rinci. Setuju nggak nih kira-kira? Yuk. Setuju ya? Ya itu aja tambahan dari saya. Ini saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi ya, karena kita waktunya sudah break, tiba-tiba selesai. Ya silakan. Tolong nanti. Dari Badan Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, ketua, para kiai, ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Nur Syadi. Biasa kalau di organisasi itu saya dipanggilnya Kang Dimas. Saya ditunjuk kepada Jamrut untuk mewakili Pencak Silat Nahdlatul Ulama Nusa yang kemungkinan akan terbentuk di wilayah Kebonjeruk nantinya. Dan saya pribadi sedikit mengajukan mungkin program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama itu dari pihak Paganusa sendiri itu ingin mungkin dari MPC 2 atau mungkin jajaran PC sekaligus para banom mungkin bisa mencarikan kader-kader untuk jadikan anggota Paganusa awal. Yang kedua itu mungkin kalau emang sudah ada kadernya beberapa, untuk masalah tempat mungkin bisa nanti tergantung di wilayah tersebut sih. Cuman kalau saya pribadi karena mungkin tinggalnya juga di wilayah Kebonjeruk, yang saya khawatirkan itu setelah pengalaman di situ tentang legalitas. Jujur karena saya sendiri itu menetap di Jakarta dengan sedikit background Paganusa yang bukan asli dari DKI, itu sedikit agak susah. Makanya kemungkinan untuk antisipasi aja ketika nanti merangkul banom yang satu ini. Karena rata-rata tuh pandangannya agak sedikit bawa kultur kalau dari saya pribadi. Ya mungkin itu saja. Jadi dari saya pribadi mohon izin bantuannya untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dijawab. Mohon izin teman-teman banom, teman-teman MWC untuk menyimak. Kita punya potensi membentuk satu banom tambahan di Kebonjeruk, yaitu Paganusa.
kami mohon dari teman-teman MWC, jika ada yang mempunyai tetangga punya anak atau ada satu majlis taklim Quran atau sekolah, itu bisa memberitahukan ke kita agar kita bisa mendampingi Pagar Nusa untuk siswa-siswa pelajarnya, atau Pagar Nusa bisa masuk ke sekolah itu untuk merekrut pelajar-pelajar dari sekolah itu untuk dijadikan atau ekstrakurikulernya sekolah tersebut itu pencaksilatnya Pagar Nusa. Selama ini yang dipakai sekolah itu taekwondo, apa yang lainnya gitu. Jadi semoga bisa masuk Pagar Nusa. Teman-teman muslimat, teman-teman Fatayat, teman-teman Ansor, Banser, jika punya adik-adiknya atau keluarga yang bisa membantu mengkaderisasi dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dari Kepala, ini cukup banyak. Semoga bisa nanti biar Pagar Nusa ini bisa terbentuk per wilayah. Nggak apa-apa, pelan-pelan dari mulai 1 kader, 2 kader, 3 kader, Bang Bima siap untuk melatih. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk pendamping, kita akan dampingin Bang Dimas. Untuk penanggung jawab, saya akan tanggung jawab Bang Dimas untuk membentuk Banom Pagar Nusa. Kira-kira saya perlu didampingin sama Banom, kira-kira Banom mau ikut bantu kan nih untuk membentuk Pagar Nusa. Terutama Ibnu ini sudah punya slot dia nih ke pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama. Nah ini bisa dijadikan satu ekstrakurikuler di sekolahan yang kalian sudah pegang orang-orangnya, seperti yang kemarin kaderisasi di Makassar. Itu mudah-mudahan bisa ya. Itu. Tapi kami coba nyari sekolah yang lain. Ini utamanya dari sekolah. Tapi kalau ada muslimat punya anak-anak yang mau melatih dengan pencaksilat Pagar Nusa, itu bisa dikelompokkan, nanti dihubungkan ke kami. Nah nanti ada korwil yang tadi, jadi Pagar Nusa 2 orang masuk ke grup korwil, Bano masuk ke grup korwil. Nanti di situ akan ada dialog dan diskusi dan musyawarah rutin. Nanti kita akan bentuk per 3 bulan sekali beriringan jalannya Lailatul Ihtimam. Itu yang untuk Pagar Nusa. Nah saya mau tambahkan satu, kita selalu bermasalah sama ekonomi, sama ekonomi organisasi, untuk mendorong organisasi. Saya mau nanya nih sama-sama teman-teman Banom, teman-teman Ranting, dan teman-teman DPC. Kira-kira ada solusi lain nggak? Saya punya solusi, tapi kira-kira bisa disepakati atau tidak? Setiap ketua Fatayat, ketua Muslimat, IPNU, IPPNU, kita gabungin kas, penggabungan kas, dan nanti kita pecah per Banom. Penggabungan. Ya, misalnya kas MWD tadi sudah jelas 20.000 per bulan. Tapi tentunya kalau jika ada yang tidak nyumbang ya nggak apa-apa. Digabung nanti kita lebur, dimusyawarahin. Jadi satu Banom dari Muslimat ketuanya, Fatayat ketuanya itu ini uangnya ngumpul segini, digabungin jumlah jadi segini buat kegiatan kita semua. Kira-kira setuju nggak? Dari Banom per bulan sekali. Kalau memang sebulan sekali kegiatan yang bergulir kan ada 5 ranting. Misalnya nih dari Fatayat misalnya masuk nih per bulan 250.000, dari Muslimat 250.000, dari Ansor 250.000, dari Ibnu. Ini digabungin, didisiplinkan. Nanti digabungin, dipanggil nih pas mau diambil uang itu dipanggil. Kita bareng-bareng, yang megang juga nggak harus LBC, Muslimat bisa megang, Fatayat bisa megang. Jadi digabungin buat kegiatan kita gitu. Kira-kira kalau bisa disetujui, kita
kita gabung. Nanti Korwil yang bertugas untuk ini. Ini hanya usulan saya pribadi aja. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Ini mengumpul aja. Dari Pak Tayat gimana coba tanggapannya? Ya, ini kalau memang hari ini tidak bisa diputuskan, nanti rapat dulu masing-masing Banom, nanti diusulkan di Korwil. Ya, rapatkan aja dulu di masing-masing Banom. Ya itu ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk muslimat nih, nggak ada suaranya sama Pak Tayat. Ada yang perlu disampaikan nggak? Harus ada. Enggak, mau usul ada nih. Ada. Tentang apa tadi? Pak Ganusa, bahwa kita itu tidak semuanya memiliki pendidikan formal. Seperti saya sendiri di rumah kan ada TPI, ada Madin. Nah, itu gimana kalau misalnya pengkaderan Pak Ganusa itu masuk ke TPI juga atau Madin juga gitu. Bisa diterima apa enggak gitu. Soalnya anak-anak juga saya lihat pada suka gitu sama pencak-pencak silat seperti itu. Ya karena jujur kalau untuk cinta bisa umum kok. Umum memang. Jadi kalau untuk di Minang, kalau bisa apa ya, kayak membentuk kayak suatu perkumpulan itu di titik tertentu, contoh kayak di umum. Entah itu ada lahan kosong, ada cuma warga-warga situ, yang itu juga nggak masalah. Begitu TPQ atau di majelis-majelis itu nggak masalah. Yang penting ada niat dan mau sebetulnya. Kalau dari kita kan karena apa ya, tujuannya hanya mendidik dan mengajarkan, ya kembali lagi ke wilayah setempat. Seperti bisa, sangat bisa. Jadi bisa di pondok pesantren, sekolah, karena program kita pun lebih ke apa ya, apa yang kita didik. Kalau emang dari pertama karena untuk kalangan pelajar itu karena kita kan mengejar untuk prestasinya. Nah, ya lebih ke ekskul. Tapi kalau untuk umum kita melihat dari mungkin dari segi batasan usia. Kalau emang dia bukan belajar, contoh jujur saya sendiri aja punya mungkin mohon maaf kayak anak didik itu 7 orang bapak semua udah punya anak, dan dia itu ikut Pak Ganusa bukan karena semata-mata kayak demen atau enggak, karena apa ya, seneng ngopinya aja bahasanya mah, seneng ngobrol ngopi-ngopi sama teman-teman Pak Ganusa, makanya ikut. Jadi tidak menutup kemungkinan mau emang dari anak 5 tahun sampai dia 60 tahun masih mau gerak juga nggak masalah. Kita nggak menutup kemungkinan bisa daftar atau bisa join ke Pak Ganusa. Seperti itu. Ya, cukup ya. Sebelum Lebaran itu kita sudah setiap bulan kumpul lagi dengan dipandu sama pembimbing kita dari teman kita dari Farija, dia psikolog. Jadi kita selama beberapa bulan kemarin sebelum Lebaran ini ya, karena banyak kesibukan khususnya saya, jadi kita berbenturan sampai sekarang belum berjalan lagi. Insya Allah Sabtu besok kita kumpul lagi untuk memantangkan program yang kita sudah jalankan selama 3 bulan kemarin gitu. Jadi nanti keputusannya insya Allah tentang uang tadi uang yang untuk kegiatan ya bulanan ya. Mungkin saya agak nunggu keputusan dari mereka semua anggota gitu. Dan ada beberapa program yang akan kita ajukan lagi sama teman-teman juga. Sama teman-teman ada beberapa yang kita usulkan. Mungkin nanti setelah kita setujui sama ini, kita baru bilang ke Bang Majlis. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun katuk di pasar Pesing.
Petik kecampi masukin buntelan, mata kantuk, kepala pusing, seduin kopi biar buntelan. Ayo sampai kopi ya, antar ya. Yang pertama, terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah menyelesaikan sidang pleno pada sore hari ini. Menjadi sebuah catatan karena sidang komisi kan kita pangkas ya, Pak pimpinan sidang ya, pimpinan sidang komisi kita pangkas. Jadi tadi harusnya sidang komisi ngomong ada, tapi tidak ada masalah. Jadi komisi tadi merekomendasikan, misalnya kalau tadi pertemuan itu kan sudah tersusun schedule-nya, jadi tinggal diplenokan gitu. Karena tadi komisinya kita pangkas itu secara garis besar, jadi belum ada nih kapan pertemuan ini, kapan kegiatan ini, kapan kegiatan ini. Nah ini PR pengurus nih, PR MWC, apa yang musyawarah komisi lagi, ya pengurus yang menentukan kan begitu. Misalnya itu diterima 1 bulan sekali, kapan pelaksanaannya, kapan pelaksanaannya. Kedua, pemulasaran jenazah, kapan pelaksanaannya, berapa lama, apa setahun sekali, apa 2 tahun sekali, dan sebagainya. Itu belum. Jadi baru secara garis besar program itu secara terperinci belum. Ini PR buat kita sebenarnya, ya, PR buat kita. Oleh karena itu disepakati saja misalnya, oke, nanti tanggung jawab pengurus untuk menentukan waktu-waktu tersebut. Yang kedua, walaupun sidang komisi dipangkas, tapi saya pikir kemudian sudah diplenokan, serta terima program tadi, konsep-konsep tadi telah disepakati pada komisi, diserahkan kepada pengurus. Ini loh komisi organisasinya. Jadi ada dokumentasinya, itu penting. Dokumentasi penting pada serah terima pembuatan program kerja oleh komisi organisasi yang diserahkan kepada pengurus. Yang kedua, komisi keagamaan diserahkan kepada pengurus. Yang ketiga, komisi sosial juga diserahkan kepada pengurus. Karena sudah ditentukan, tapi tidak mengurangi rasa hormatnya, tetap ada serah terima. Mungkin tadi konsep-konsep tadi kalau sudah ada maafnya serahkan saja. Karena ini forum resmi, jadi karena forum resmi, jadi tetaplah ada dokumentasi. Ini loh hasil musyawarah kerja, penyerahan sidang komisi setelah diplenokan, diserahkan kepada pengurus untuk dijadikan program kerja selama sekian tahun oleh pengurus MWC periode 2026-2021. Dan itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Kita saling mengingatkan, semoga mumpung masih semangat, ya satukan tekad untuk memantapkan roda organisasi ini. Ya, hari ini kita dilantik, oleh karena itu kapan pengurus punya waktu untuk berkumpul kembali, merencanakan, mematangkan secara garis kerja itu secara lebih terperinci. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi apa yang disampaikan pada tadi untuk serah terima, ya, serah terima hasil dari sidang komisi, ya. Masih ada ya? Saya dulu ya. Mohon izin bisa didorong untuk serah terima hasil dari sidang pleno. Ya, buat dokumentasinya. Kedua kandidat. Ada maaf ini aja. Ini ada. Iya, kedua. Tapi jangan banyak lagi. Ya, untuk menyampaikan ya, terakhirnya hasil dari kegiatan pendidikan dan musyawarah kerja. Komisinya berbanyak masing-masing kalau masalah mahal. Jadi saya rasa yang sudah dituangkan itu bagus semuanya, bagus semuanya. Memang nanti kalau
apa? Ya mungkin nanti lihat situasi di dalam perjalanan nanti ya. Pasti ya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan tadi ada 3 dan yang satu masih kantong ya. Untuk keagamaan ada 4. Aku lihat bagus semuanya. Jadi saya rasa ini aja dari MUI Kebonjeruk. Ayo mari kita bareng-bareng sama-sama yang sudah ditetapkan sama sidang komisi yang resmi ini. Ayo kita jalani. Kita nggak usah muluk-muluk dulu ya. Itu di dalam perjalanan nanti itu ada muncul ABC ya, itu udah pasti muncul itu. Jadi dari saya cukupin aja. Yang pasti kita teman-teman komit semuanya yang sudah kita tetapin ini ya, itu. Jadi Ustaz Ridho ini harus bisa ngayomi kita semuanya ini karena ilmunya banyak ya, bisa seperti apa sih kerjanya itu. Jadi ketua Tanfizia harus cepat gerak karena kita disorotin ya, seperti apa nah ini kalau kita nggak cepat gerak di sini nanti gitu aja BC Kebonjeruk ya. Makanya harus sidang resmi ini kita resmi sekalian biar kita nggak ketemu lagi ya kan. Kita tinggal pelaksanaan. Saya itu aja. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin bil syakirin hamdan na'imin hamdan amma yukafi wasila. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal majdu wa lakal mulku kami bagi jalal wajhikal karim azim sultan. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin, salli ala Muhammad fil akhirin, salli ala Muhammad fil nabiyyin, salli ala Muhammad fil mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil al-ahwal wal muslimin ala salihah bi hawlika wa quwwatika ya azizul muta'al. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sallallahu wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pengurus MUI Kebonjeruk, para panitia, dibantu dengan Banom, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU dan Pagar Musa, sehingga acara ini berjalan dengan baik, lancar, sukses, alhamdulillah. Wabil khusus kepada Pak Jurusan yang selalu mensupport kita, baik moral maupun material. Mudah-mudahan kita doakan semoga hidupnya selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di acara-acara selanjutnya kita semakin baik dan sukses terus untuk MWCFU Kebonjeruk. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa ma'afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2026, MWC Kebonjeruk mengadakan pelantikan dan musyawarah kerja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan meridhoi langkah kami. MWC Kebonjeruk Nahdlatul Ulama Kecamatan Kebonjeruk